Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiriska Melia, absen 29. Perkenalkan, nama saya Vidya Kurnia Hayati, absen 12. Kami berdua akan menjelaskan daun karbon. Apa sih daun karbon itu? Siklus karbon ini merupakan satu di antara siklus materi yang terjadi di ekosistem global ataupun biosfer ini. Siklus karbon adalah perubahan jumlah karbon di antara tiga reservoir atau tempat penyimpanan seperti tanah, lautan, dan atmosfer. Nah, langsung saja, setiap organisme yang memiliki kemampuan fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan dapat menarik karbon dioksida dari atmosfer sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis tersebut yang disebut dengan fiksasi karbon dioksida. Kemudian tumbuhan atau organisme lain ketika mati akan diurai oleh dicamboser, kemudian bisa digunakan sebagai sumber senyawa karbon di alam dan dapat digunakan sebagai bahan bakar fosil. Oksigen yang dihasilkan fotosintesis tumbuhan akan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai proses respirasi. Ketika proses respirasi berlangsung, organisme seperti manusia dan hewan akan mengambil oksigen sebagai proses pernapasan dan kemudian melepaskan karbon dioksida. Nah, daur atau siklus karbon oksigen ini adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Secara khusus, siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang melibatkan makhluk hidup yang berada bioproses di dalam bumi yang merupakan geonya dan reaksi kimia yang merupakan kimianya, sehingga disebut dengan biogeokimia. Penjelasan proses biogeokimia merupakan proses perubahan senyawa dari satu bentuk ke bentuk lain yang melibatkan interaksi antar makhluk hidup serta adanya proses di dalam bumi. Salah satu contoh dari biokimia adalah karbon dan oksigen. Nah, di sini ada gambar yang merupakan contoh dari siklus karbon dan oksigen. Yang pertama adalah karbon manusia maupun hewan atau dari industri pembakaran industri atau erupsi Gunung Merapi. Nah, kemudian karbon dioksida yang berada di atmosfer ini yang dihasilkan dari beberapa contoh tadi dari industri. Erupsi inspirasi makhluk hidup seperti manusia dan hewan ini akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga akan menghasilkan oksigen. Hasil dari fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan energi yang akan digunakan kembali oleh manusia dan hewan ini. Organisme atau manusia dan hewan ini ketika mati atau menjadi bangkai akan diurai oleh dekomposer yang akan mengendap di dalam tanah ketika beberapa tahun dan beberapa juta tahun, yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber senyawa karbon yakni batu bara dan minyak bumi. Nah, kemudian digunakan kembali oleh industri, yakni industri kembali menghasilkan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer ini akan diserap juga oleh fitoplankton di lautan. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton dan zooplankton ini akan dimakan oleh ikan paus, sehingga ketika ikan paus mati atau menjadi bangkai, dia akan menjadi fosil dan kemudian kembali menjadi sumber senyawa karbon yang menjadi batu bara atau minyak bumi yang dapat dimanfaatkan kembali oleh industri, sehingga industri akan kembali menghasilkan karbon dioksida. Siklus karbon dan oksigen ini akan terus berlangsung. Sekian dari video kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.